Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Surveyor Story. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengumuman hasil akhir seleksi CPNS tahun 2021. Bagi teman-teman pejuang CPNS, hari ini Kamis dan besok Jumat adalah pengumuman hasil akhir nilai SKD dan SKB seleksi CPNS 2021. Nah, aku akan ngasih tahu bagaimana cara untuk mengecek apakah kita lolos atau tidak pengumumannya, dan seperti apa ketentuan-ketentuan yang berlaku selanjutnya setelah kita lolos maupun dinyatakan tidak lolos. Ada juga nanti masa sanggah terhitung 1 hari setelah pengumuman dikeluarkan sampai 3 hari berikutnya. Jadi teman-teman harus menyimak konten ini, video ini sampai akhir, karena aku akan menjelaskan arti-arti juga kode-kode yang ada di keterangan lampiran pengumuman integrasi SKD SKB CPNS 2021. Cara mengecek yang pertama, teman-teman bisa ketik di Google kata kuncinya pengumuman akhir CPNS 2021, maka akan keluar link dari website bkn.go.id. Kita klik di sini, kemudian di bawah sini sudah ada surat pengumuman hasil akhir. Kita klik. Nah, di sini BKN sudah mengeluarkan pengumuman dan ketentuan-ketentuan bagaimana pelaksanaan seleksi CPNS setelah hasil pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB ini diumumkan. Jadi hasil integrasi nilai SKD dan SKB ini merupakan hasil akhir, tapi teman-teman masih bisa untuk melakukan masa sanggah sebanyak atau selama 3 hari mulai dari pengumuman ini dikeluarkan. Jadi ketika kalian merasa ada kesalahan dari hasil akhirnya itu bukan dari kesalahan kalian bisa mengajukan penolakan atau sanggahan di website SSCASN. Kemudian nanti di pengumuman ini ada lampiran nama-nama yang dinyatakan lolos dan tidak lolos. Kita pahami dulu. Di sini ada beberapa kode. Kita lihat lampirannya. Misalnya ini contohnya. Ada rekap hasil integrasi SKD dan SKB dari instansi BKN untuk jabatan analis akuntabilitas kinerja aparatur. Di sini jumlah peserta SKB-nya ada 2, formasinya cuma 1, peserta yang hadir ada 2. Nah, yang lulus memenuhi formasi hanya 1. Kita lihat kode untuk keterangan lulus tidaknya, ada kode P, L, L-1, TL, dan TH. Untuk kode P adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan keputusan Menpan RB. Kemudian kode L, peserta yang lulus seleksi CPNS. Kode L-1 adalah peserta yang lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antar jenis formasi dalam jabatan atau pendidikan yang sama. Misalnya formasi jabatan statistisi itu pendidikannya komputer. Nah, dia awalnya mendaftar untuk formasi statistisi, kemudian dia berpindah ke formasi ahli komputer di jabatan lain gitu. Kemudian kode TL adalah peserta yang tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi atau peringkatnya di bawah atau lebih rendah daripada pelamar yang lain. Kemudian kode TH adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir
pada salah satu atau beberapa tahapan SKB CPNS 2021. Kita lihat langsung lampirannya, contohnya. Nah, ini tadi di atas sudah disebutkan ada satu formasi, tapi ada 2 pelamar, namanya Nuraini dan Rizka Novalia. Di sini kita lihat ada nilai SKD-nya totalnya sekian masing-masing. Kemudian untuk bobot skor SKD itu adalah 40%. Jadi nilai SKD-nya nanti dikalikan 40%, kemudian nilai SKB-nya adalah sekian dikalikan bobotnya 60%, lebih tinggi 20%. Jadi nilai akhirnya skor SKD 40% itu ditambahkan dengan skor SKB 60% itu. Jumlahnya ternyata untuk Nuraini ini lebih tinggi daripada Rizka Novalia. Jadi keterangannya adalah untuk Nuraini itu L atau lulus, kemudian Rizka Novalia itu TL atau tidak lulus. Kemudian kita lihat lagi. Untuk peserta yang dinyatakan tidak lulus, jika memang kesalahan ada di sistem atau instansi, misalnya kalian merasa nilai SKD kalian tidak sesuai dengan live score waktu itu yang sudah diumumkan atau di upload oleh instansi, maka kalian bisa melakukan sanggahan di website SSC-ASN. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus agar segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen di website SSC-ASN. Jadi kalian harus sering-sering membuka website SSC-ASN ini jika kalian sudah diumumkan lulus hasil nilai akhir seleksi CPNS ini. Kemudian ada beberapa kelengkapan dokumen yang harus diunggah: pas foto terbaru, ijazah asli. Nah, ini ijazah itu penting ya teman-teman, harus sesuai dengan ijazah yang kalian unggah di awal pendaftaran berkas di sebelum melakukan tes SKD. Kalian kan mengupload beberapa dokumen seperti ijazah, KTP dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai ada perbedaan. Kemudian transkrip juga harus ada. Jadi selain ijazah harus ada juga transkrip. Jika ijazah saja maka kemungkinan bisa ditolak oleh instansi. Kemudian cetak printout DRH. Ini ketentuannya harus kalian ikuti dengan benar ya. Kemudian surat pernyataan untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dan ada beberapa instansi juga yang nantinya akan memberikan beberapa persyaratan, misalnya tidak mengajukan pindah selama 5 tahun atau lainnya, sesuai instansi masing-masing. Nah, kemudian banyak di sini dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Waktunya hanya dari tanggal 7 sampai tanggal 21. Jadi kalian harus melengkapi sebegitu banyak dokumen. Jangan sampai ada yang terlewat. Waktunya sangat sedikit, yaitu hanya tanggal 7 sampai 21 Januari. Nah, jika ada teman-teman yang lulus tapi memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat surat pengunduran diri sesuai format yang ada di SSC-ASN. Kemudian bagi peserta pengisi atau pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan di website bkn.go.id. Jadi ketika ada teman-teman yang mengundurkan diri, maka dapat digantikan oleh ranking yang ada di bawahnya.
dan itu akan disampaikan di website BKN. Nah, tapi untuk peserta yang sudah lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan NIP, jadi setelah semua berkas diberikan, sudah sampai tahap mau mendapatkan nomor induk pegawai, tapi kemudian mengundurkan diri, maka dia akan diberi sanksi tidak boleh melamar penerimaan CPNS untuk 1 periode berikutnya. Nah, selanjutnya untuk aturan-aturan yang lain dapat kalian lihat di website SSCASN. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 lampiran yang sudah diupload oleh BKN. Yang 2 lampiran adalah ringkasan hasil integrasi SKD SKB untuk instansi BKN. Kemudian yang 2 lagi format surat pernyataan CPNS BKN. Nah, ini hanya untuk instansi BKN saja. Jadi jika teman-teman ingin melihat pengumuman di instansi yang kalian lamar, kalian bisa cek di website masing-masing, website CPNS masing-masing instansi, karena di surat penyesuaian jadwal pengumuman itu pengumuman hasil seleksi untuk guru ASN PPK tahun 2021 ada beberapa perubahan jadwal, seperti pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu kemarin 21 Desember 2021. Kemudian masa sanggahnya itu masa sanggah yang kedua 22 sampai 24, jawaban sanggahnya 24 sampai 30, dan pengumuman pasca sanggah kedua itu 31 Desember 2021. Nah, ini adalah jadwal untuk yang CPNS umumnya. Untuk kemarin kan sudah dilakukan pengolahan hasil integrasi SKD SKB tanggal 13 sampai 14, rekon juga sampai tanggal 17 dan 20. Penyampaiannya itu yaitu di tanggal 21 sampai 22 Desember. Nah, pengumumannya itu adalah hari Kamis sampai Jumat ini 23 sampai 24 Desember. Masa sanggahnya kalian penting catat ini 25 sampai 27 Desember. Dan jawaban sanggahnya 25 sampai 3 Januari 2022. Pengumuman pasca sanggah adalah sekitar tanggal 4 sampai 6 Januari 2022 dan penyampaian kelengkapannya 7 sampai 21 Januari. Untuk usul penetapan NIP CPNS itu akan ada di bulan Januari akhir sampai Februari. Jadi kalian harus ingat-ingat tanggal-tanggal ini. Apalagi kalian yang dinyatakan lolos di tahap akhir seleksi CPNS 2021. Kalian bisa cek juga, pantau juga di Instagram portal-portal yang membahas tentang CPNS dan di portal BKN. Oke, sekian konten saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang masih bingung bagaimana cara membaca atau melihat lampiran hasil pengumuman seleksi akhir CPNS 2021. Semoga teman-teman semua dapat diterima CPNS tahun ini, dan bagi teman-teman yang tidak lolos dapat dicoba di tahun-tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.